lagi bersama Mr. Konjak. Setelah sekian purnama kami tidak membuat video ya. Akhirnya hari ini bisa dapat kembali bikin video untuk menyajikan tentang kondisi lahan kami. Saat ini kondisinya seperti ini. Ini usia sekitar 8 bulan setelah penanaman di bulan 10 ya, dan hari ini masuki usia ke-8. Yang ada hanya rumput, tanaman porangnya hanya tinggal 1-2 yang tegak, tapi tidak tegak-tegak banget ya. Ada yang sudah rebah juga. Ada hal-hal menarik setelah kami coba pantau saat ini di lahan kami ini. Jadi dalam waktu 8 bulan ini kan masih masuki musim pertama ya, kami beberapa hal memperoleh kesimpulan terkait metode tanam yang kami coba lakukan di sini, di mana menggunakan mulsa. Mungkin poin pertama yang bisa kami sampaikan, sepertinya untuk penggunaan mulsa untuk 2 musim itu tidak tahan ya. Dapat lihat di sini mulsanya banyak yang sudah rusak, dan sepertinya untuk dilanjutkan ke musim kedua itu tidak memungkinkan. Mungkin ini karena kualitas mulsanya juga yang kurang baik, atau memang mulsa sebagian besar dirancang untuk hanya penggunaan kurang dari 1 tahun ya. Kami juga masih kurang tahu ya. Intinya dari mulsa yang kami gunakan di sini, sepertinya ini untuk digunakan selama 2 musim ya. Mungkin ada beberapa yang bisa tahan, tapi beberapa juga rusak terkena sinar matahari dan tersiram hujan terus menerus, jadi terjadi pelapukan ya. Ada hal menarik lainnya, di mana yang mestinya saat ini masih dalam fase dorman, tetapi di beberapa lubang kami temui ada beberapa yang tumbuh tunas kembali seperti ini. Ini tunas baru. Tidak hanya 1 ya, ada beberapa. Kami masih belum tahu penyebabnya itu apa. Oh, ini kan dari yang lama yang mungkin baru mulai dorman, mengakhiri masa tumbuhnya. Itu tadi 1 contoh. Kemudian di sana ada lagi, ayo kita lihat. Ini salah satu contoh ya. Dia muncul tunas kembali. Apakah ini awal pertumbuhan musim keduanya atau hanya selingan saja? Kami masih belum bisa memastikan karena masih penanaman pertama kami ini ya. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang perlu kami teliti dan kami pelajari. Mungkin jika ada pemirsa di sini yang mengetahui, silahkan sampaikan di kolom komentar terkait kondisi porang yang seperti ini. Ini bahkan masih ada yang segar bugar ya. Dia segar bugar, masih baru tumbuh ini. Agak lucu memang. Tapi ya wajar lah, dari sekian banyak pasti ada saja yang beda lah. Sekian puluh ribu pasti ada 1-2 yang beda. Itu juga masih ada yang baru tunas, itu masih segar. Lihat dalam, itu banyak ya, tapi ya tidak sampai ratusan lah, mungkin di bawah 50 juga. Ini 1, ini tunas.
Kalau teman-teman ada yang tahu fase yang seperti ini, dia curi-curi ya, masa fase tumbuh awal musim ya. Disebabkan karena apa? Jika pemirsa ada yang tahu mungkin bisa memberikan komentarnya di bawah. Dengan kondisi yang seperti ini pun mulsa yang sudah mau hancur, sudah buruk lah rupanya seperti ini, tetap kami coba lanjutkan untuk diteruskan penanamannya ini sampai musim kedua ya. Kita lihat nanti apakah di musim kedua menghasilkan pohon-pohon yang lebih besar dibandingkan musim pertama. Apakah sama saja atau lebih besar, nanti kita sama-sama buktikan. Pada intinya kami di sini belajar ya, belajar untuk mengembangkan berbudidaya orang yang sedang naik daun untuk di tahun ini. Apalagi sudah ada campur tangan ya dari pemerintah yang mengakibatkan masyarakat lebih banyak mengenal porang saat ini dibandingkan sebelumnya. Tapi dari upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, saya menilai, pantas atau tidak saya menilai ini lebih cenderung mengurusi di aspek hulu. Kalau di hulu ya seperti itulah, kurang greget sih kalau menurut saya. Kalau hanya mengedepankan sektor hulunya saja, mestinya agar lebih sustainable, artinya usaha di pertanian porang ini bisa berkelanjutan. Idealnya memang sebagai pemerintah yang punya kuasa ya, itu mengedepankan pengembangan di sektor hilir. Karena sebagaimana kita ketahui kan, saat ini porang ini memang nilainya tinggi karena ketergantungan dari permintaan ekspor. Khawatirnya kalau ketergantungan ekspor seperti sekarang ini dan terbaca topografi pertanian negara kita oleh ya yang bermain glukomanan secara besar-besaran, khawatirnya menjadi ancaman buat para petani ya, bisa dipermainkan harganya dengan entah porangnya mengandung hal berbahaya kah, atau entahlah gimana caranya supaya porang kita itu bisa cuma dibeli murah atau bahkan tidak laku. Dan pastinya tujuannya untuk merugikan masyarakat di negara target. Beda halnya jika negara kita sudah mengupayakan riset ya, riset di hulu, di hilir, sehingga ketergantungan ekspor itu tidak begitu besar, artinya bisa dibagi porsinya. Jadi ketika mungkin ekspor dijadikan suatu permainan, barang hasil produksi petani tetap dapat terserap di industri dalam negeri seperti itu. Kalau sekarang ini kan industri glukomanan di dalam negeri itu kan masih bisa dihitung jari lah. Paling mentok ya tepung. Tepung itu sudah bagus, kebanyakan mayoritas kan chip. Tepung juga bukan tepung glukomanan ya. Saat ini yang banyak itu chip dan tepung dari chip. Jadi chip yang sudah kering itu digiling lalu diekspor. Seperti itu. Kalau untuk pemurnian glukomanan itu memang masih bisa dikatakan bisa dihitung jari lah pabrik yang mengolah seperti itu.
Baik, kita akan coba ya pada kali ini, pertemuan pertama setelah perpisahan, untuk mencoba membongkar hasil umbi di musim pertama. Kita coba ambil sampel di petaan ketiga. Untuk pemirsa atau subscriber yang lama mungkin tahu ya, kalau lahan kami di sini yang pohonnya cenderung besar-besar itu di petak ketiga, dan ada bagian yang seingat saya pohonnya cukup besar di daerah ujung sini. Kita coba bongkar seperti apa hasil umbinya. Just be fair, come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. Pemirsa, ya ternyata pohon yang besar tidak menjamin ukuran umbi yang besar ya. Seingat saya memang di sini pohonnya besar-besar. Tapi ternyata hasil umbinya tidak sampai sekilo, di bawah sekilo ini. Tapi ya semoga saja nanti di musim kedua hasilnya bisa lebih optimal ya, sesuai yang diharapkan. Artinya untuk ukuran 200 butir per kilo ditanam satu musim, untuk memperoleh 2 kilo itu hal yang muluk-muluk, sulit. Bukan berarti tidak bisa, tetapi upaya yang kami lakukan seoptimal mungkin di sini tidak mencapai bayangan sebesar 2 kilo ya. Ya namanya juga pertama. Untuk ukuran segini ya sudah alhamdulillah ini, karena kalau dari beberapa informasi untuk ukuran segini paling kalau ditanam dalam satu musim lagi ini bisa menghasilkan bahkan lebih dari 2 kilo, informasi yang kami dapat, dengan catatan pupuk dan unsur haranya serta perawatannya tercukupi dengan baik. Kita kembalikan lagi ya. Kita akan coba untuk bongkar yang paling bawah ya. Kita lihat hasilnya bagaimana, karena di petaan paling bawah itu cenderung pertumbuhannya lebih kecil ya, lebih kecil dan lebih kerdil dibandingkan yang di atas ini, karena selalu terendam air di sana. Nah, ini bagian bawah kita akan coba bongkar di salah satu titiknya. Langsung saja kita pilih yuk. Oke. Kira-kira seperti ini ukurannya. Cenderung sama ya, relatif lebih kecil hasil umbinya, tapi ya lumayan lah. Artinya meskipun pohonnya tampak lebih kecil ya, tapi hasil umbinya juga tidak begitu signifikan. Artinya jika dilanjut di musim kedua, ini bisa berpotensi untuk menghasilkan umbi dengan ukuran 2 kilo lebih, dengan catatan perawatan dan pemupukannya disuplai dengan optimal. Lumayan ya, satu musim ukuran 200 butir per kilo. Kita akan coba ambil sampel lagi di dekat gubuk ya, yang pure, tidak menggunakan pupuk kimia. Apakah hasilnya
relatif lebih baik dibandingkan dengan lahan yang lain. Di sini kan di pupuk dasarnya kita campur sedikit pupuk industri atau pupuk kimia ya, langsung ke depan gubuan. Ini tepat di sini nih. Ini merupakan lajur yang pure organik ya, tanpa ada dicampur dengan pupuk industri atau kimia. Kita mau coba bongkar salah satu, ambil sampel, kita lihat hasil umbinya sebesar apa. Ini cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan yang lain. Saya kaget, ini cukup mengejutkan hasil ini. Kita bersihkan dulu ya. Nih pemirsa, nih yang ada di sini tadi ya, depan gubukan ya. Apakah memang betul bahwasanya pupuk organik lebih baik dibandingkan dengan industri atau kimia? Ya secara empiris kami sudah membuktikan sendiri ya, hasilnya cenderung lebih besar dari yang lainnya di sana. Yuk kita coba tahu. Kita bandingkan ya, banding ukuran yang tadi ya. Kita coba, karena ada fenomena yang cukup mengejutkan, jadi terpaksa kita bongkar lagi yang ini. Mungkin ini nanti akan kita coba bawa pulang ya, sebagai contoh kita masukkan ke rak-rakan. Dua kali lebih ya hasil umbinya. Dan tadi secara empirik juga kita buktikan pupuk organik sangat baik untuk orang dibandingkan dengan industri ya, pupuk atau pupuk kimia ya. Sebetulnya ini lahan ini juga organiknya juga ada, tapi untuk selain yang di depan gubuan tadi itu kita campur dengan kimia, dan relatif sedikit juga untuk takarannya dibandingin organik. Cenderung masih lebih banyak takaran pupuk organiknya. Mungkin bisa dilihat di video awal di channel ini, di proses pengolahan lahannya. Ini kita nanti bawa pulang ya, lumayan buat oleh-oleh. Kita coba bongkar satu lagi ya di bagian depan gubuan ini. Apakah konsisten, istilahnya memang di tiap ini cenderung lebih besar dibandingkan tempat yang lain, atau hanya kebetulan saja satu ini. Kita coba bongkar yang di sebelahnya. Dapat bonus ini kayaknya, bonus entah apa ya, baru mulai tumbuh. Memang hasilnya cenderung lebih besar ya, cukup rata istilahnya. Di sini memang cenderung lebih besar dibandingkan bagian lain, bagian baris lain. Kita cuci lagi. Mungkin itu saja, seperti ini ya perbandingannya. Memang dia lebih besar
tapi ini masih dalam satu baris. Ini jauh lebih kecil yang ada di petaan 3 sana. Mungkin itu saja ya, kangen-kangenan pada hari ini. Pertemuan kembali setelah dari Februari ya kalau tidak salah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan kami tidak menjumpai lahan. Datang langsung bongkar dan dapat hasil yang ya cukup mengejutkan lah, dan bisa menarik beberapa kesimpulan. Sekian dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Salam Mr. Konjak.